Lebih dari 40 miliar Oreo dibuat setiap tahunnya. Ini adalah biskuit paling populer di dunia yang diproduksi. Desain geometris yang dicap pada biskuit ini memiliki logo Nabisco, yakni simbol kualitas Eropa yang mengelilingi kata Oreo. William Turner membuat desain biskuit coklat yang kita lihat sekarang pada tahun 1952. Colokan headphone mungkin sudah kuno karena teknologi nirkabel, tapi kalau melihatnya, kamu mungkin menyadari ada ring di dasar colokannya. Satu ring berarti single sound playback, dua ring berarti suara stereo di telinga kiri dan kanan, sementara tiga ring berarti stereo dan ada mikrofon bawaan. Cincin Fruit Loops ikonis yang berwarna oranye, merah, ungu, kuning, dan hijau muda menyimpan rahasia. Warna-warna itu bukan mewakili rasa buah berbeda. Semua keping cincin itu punya rasa buah yang sama yang sudah dicampur. Warnanya cuma agar kelihatan lebih menarik. Huruf E di logo Dell dicetak miring karena pendirinya, Michael Dell, ingin teknologinya mengubah dunia. Kompas menggunakan magnet untuk menunjuk kutub utara magnetis, tapi itu sebenarnya bukan utara. Kutub utara magnet kompas menunjuk ke arah utara karena utara dan selatan saling menarik. Kutub selatan magnetis bumi ada di dekat utara geografis, sementara kutub utara ada di dekat selatan geografis bumi. Agak ngebingungin ya. Kamu tidak perlu mencemaskan titik merah kecil yang terkadang kamu lihat setelah memecahkan telur. Titik darah kecil bisa disebabkan robekan kecil dalam pembuluh darah ayam betina saat mengeluarkan telur. Telur dengan titik darah ini aman dimakan, tapi titik itu bisa dibuang jika kamu mau. Itu tidak akan memengaruhi rasa telur. Untunglah. Kata kecap dalam bahasa Inggris diambil dari banyak budaya seperti Tionghoa, Malaysia, dan Indonesia. Itu awalnya berarti saus acar ikan. Ketchup juga ejaan yang diterima. Namun sekarang ini, kecap adalah ejaan paling populer untuk kata ini. Logo Airbnb bukan dari klip kertas yang dibengkokkan seperti kelihatannya. Belo, sebutan logo itu yang adalah kependekan dari kata belonging, memiliki arti lebih dari itu. Ada kepala orang, simbol lokasi, dan hati untuk cinta. Kalau digabung, semua itu membentuk huruf A ikonis dari Airbnb dan simbol kebersamaan. E120 atau pewarna makanan merah alami 4 alias karmin dibuat dari kumbang-kumbang kecil. Zat ini digunakan untuk mewarnai apapun dari kue dan permen bahkan sampai minuman. Kilau dari permen juga berasal dari serangga. Tapi kalau yang ini dari selangga lak betina India. Kumbang ini meninggalkan zat yang diambil dari pohon untuk dibentuk menjadi lak kering yang memberi tampilan berkilap. Logo Mozilla Firefox bukanlah rubah yang mengelilingi planet. Itu adalah panda merah. Nama Firefox adalah terjemahan bahasa Inggris dari nama Tiongkoknya. Penutup lubang di jalan sengaja dibentuk bulat demi keselamatan. Dahulu kala di zaman Romawi kuno misalnya, lubang got atau yang dulu disebut manhole adalah lempengan batu berbentuk persegi. Sayangnya bentuk ini cenderung membuat kecelakaan. Kalau tidak diletakkan dengan benar, tutup persegi ini bisa masuk ke lubang persegi secara diagonal. Meletakkan tutup bulat membereskan masalah ini. Lubang lingkaran tak akan terselip ke dalam karena tidak bersudut. Tomat sebenarnya bukan sayuran, melainkan buah. Pohon pisang tidak berkerabat dengan pohon palem sama sekali. Pohon pisang adalah herba. Pisang dianggap herba karena tidak memiliki batang kayu seperti pohon. Sebagai gantinya, pohon pisang membentuk batang sukulen, seperti serai atau sepupunya, jahe. Pisang juga bisa disebut beri. Jembatan Golden Gate sebenarnya tidak direncanakan berwarna merah jingga seperti sekarang. Warna asli jembatan ini rencananya ada banyak, misalnya hitam dengan garis kuning atau bahkan warna permen, agar bisa terlihat oleh kapal dan pesawat yang lewat, terutama di San Francisco yang sering berkabut. Tapi bahan baja yang datang dilapisi warna dasar jingga untuk melindunginya dari karat. Lantas arsiteknya memilih warna jingga internasional itu dan melekat sampai sekarang. Kaki di belakang keyboard bukanlah desain ergonomis untuk membantu pergelangan tanganmu bersandar lebih baik. Terlalu lama menggunakan kakinya ini bisa membuat pergelangan tanganmu lelah dan sakit, juga memperlambat ketikanmu. Kaki engsel ini ada cuma untuk membantumu lebih mudah melihat huruf dan angka jika kamu tidak bisa mengetik tanpa melihat. Warna cabai tidak menunjukkan rasa atau tingkat kepedasannya. Biasanya semakin kecil cabai, semakin pedas rasanya.
Rasa pedas bukan berasal dari bijinya, seperti yang kita percaya selama ini, melainkan dari membran putih yang di tengahnya itu. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone, ada gambar beruang berdiri dengan kaki belakangnya, hendak memakan orang yang teriak di sana. Haha, enggak kok. Alasannya, beruang adalah bagian penting dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, tempat penemunya menciptakan coklat segitiga itu. Toblerone juga diambil dari nama keluarga pendirinya, Tobler, dan kata dari bahasa Italia, toron, yang berarti madu dan nougat almond. Ruang di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat didistribusikan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Itu bukan hanya untuk melindungi mie di dalam cup styrofoamnya, tapi juga membantu mie lembut, merata, dan cepat. Meski kamu pikir lubang di bawah pulpen tidak ada fungsinya, sebenarnya ada loh. Lubang ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan begini, tekanan udara yang lebih rata terbentuk di dalam dan di luar pulpen, membuat tinta lebih mudah mengalir ke ujung pulpen. Salah satu logo paling populer dalam dunia sepeda memiliki benda tersembunyi di logo terkenalnya. Di dalam tulisan Tour de France, ada seorang pesepeda bersembunyi di huruf O, U, dan R-nya. Penahan logam di bagian atas selang di SPBU punya desain unik untuk pencegahan kalau-kalau terjadi kecelakaan. Jika pengemudi lupa selangnya masih nyantol di tangki bensin lalu pergi, penahan magnetis itu akan terpisah tanpa merusak pompa bensinnya. Logo Wendy didesain dari putri pendirinya, Dave Thomas. Namanya juga berasal dari panggilan putrinya, tapi logo itu menyimpan makna lain. Kerah Wendy berbentuk tulisan mom atau ibu. Secara tak sengaja, Wendy's menjadi restoran yang terasa nyaman seperti di rumah dibandingkan resto-resto lainnya. Menemukan lajur yang tepat saat mencari jalan keluar selagi menyetir terkadang bisa membingungkan, terutama di luar negeri. Coba perhatikan sisi jalan yang memiliki pelang exit. Pilihlah jalur itu. Beberapa pasta gigi punya segel kecil yang harus dilepas sebelum digunakan. Alih-alih melepas lapisan foil, kamu bisa membuka foilnya pakai tutup pasta gigi yang punya bagian runcing di atasnya. Camilan Tostitos punya simbol tersembunyi tepat di tengah namanya. 2T di tengah logonya mirip dua orang yang menikmati Tostitos dengan semangkuk salsa. Mangkuk salsanya berwarna merah dan membentuk titik di huruf I. Salah satu patung paling populer di dunia, patung Liberty, berfungsi sebagai mercusuar yang beroperasi penuh selama 16 tahun. Namun, lampunya hampir tak terlihat, bahkan dari Manhattan sekalipun. Pada tahun 1901, patung itu akhirnya dinonaktifkan sebagai mercusuar. Turis bahkan bisa mengunjungi obornya untuk melihat pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi ada kejadian yang bikin obor patung Liberty rusak pada tahun 1916. Lantas obor itu ditutup untuk umum. Jika ada label "Do not remove under penalty of law" di kasurmu, itu bukan diperuntukkan bagi pembeli atau membatalkan garansi jika kamu melepasnya. Pada tahun 1900-an, produsen membuat isiannya dengan apapun. Bulu hewan, kasur rumah sakit lama, atau pakaian. Hal ini tidak menjadi masalah pada saat itu. Label itu dibuat oleh hukum yang ketat agar produsen berhenti menggunakan bahan daur ulang dan menjualnya sebagai kasur baru. Baguslah. Simbol Toyota bukan sekedar sembarangan cincin yang digabungkan. 3 oval yang tumpang tindih itu melambangkan persatuan hati pembeli dan Toyota. California Sushi Roll dibuat dari rumput laut, nasi, mentimun, alpukat, dan daging kepiting. Tapi ternyata itu bukan daging kepiting. Surimi adalah daging kepiting tiruan. Dibuat dari ikan putih yang dihaluskan dengan gula alih-alih kepiting asli. Campuran ikan ini kemudian dipanaskan dan dicetak. Logo Beats hanyalah berupa huruf B kecil di dalam lingkaran. Ada bocoran fakta unik nih, baby carrot sebetulnya nggak ada pohonnya. Wortel mini yang biasa dijual di supermarket ini cuma wortel biasa yang dipotong kecil-kecil. Kamu pasti ngiranya jeli beruang yang rasa stroberi berwarna merah atau pink kan? Padahal sebetulnya berwarna hijau. Beras coklat dan beras putih adalah produk yang sama. Jenis beras putih berasal dari beras coklat, tapi beberapa bagiannya diilangin selama penggilingan hingga akhirnya menjadi beras putih. Proses ini memang bisa bikin beras lebih awet, tapi juga mengurangi nutrisinya.
Beras juga dipakai untuk membangun tembok besar Tiongkok loh. Dulu, para tukang bikin campuran beras ketan dan kapur untuk membuat konstruksi. Campuran ini lebih kuat dan lebih tahan air daripada campuran kapur biasa. Makanya, tembok besar Tiongkok masih bisa berdiri kokoh selama berabad-abad meski diterjang cuaca ekstrim. Saat kamu tiba-tiba nemu coklat batangan di laci mejamu, kamu pasti bakal seneng banget kan? Tapi saat coklatnya dibuka, ternyata ada lapisan berdebu yang kelihatan kusam. Nggak masalah sih, coklatmu masih bisa dimakan kok. Itu cuma lemak kakao yang kepisah dari coklatnya karena panas. Setelah coklatnya mengeras lagi, lapisan keputihan ini mulai terbentuk. Tapi kemungkinan rasanya udah berubah, jadi sebaiknya coklat kayak gini dipakai untuk masak aja. Biasanya alpukat nggak matang di pohon, dan kalau kelamaan nggak dipetik, buah ini akan jatuh dari pohonnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau dipetik, alpukat akan semakin lembut dan tambah enak. Hal ini bisa terjadi karena ledakan etilen yang dihasilkan alpukat setelah dipetik. Dan saat masih di pohon, prosesnya terhambat. Tomat yang dijual di supermarket biasanya lebih hambar karena pengaruh cara tanam dan proses penyimpanannya. Tomat ini dipanen saat belum benar-benar matang, lalu baru matang di kontainer pengangkut dan di rak toko swalayan. Tapi kalau suhu penyimpanannya di bawah 5 derajat Celcius saat belum matang, rasanya akan pudar. Agar tetap lezat, sebaiknya taruh tomat di luar kulkas aja. Kemungkinan madu menjadi satu-satunya bahan makanan yang nggak bisa basi. Dalam kondisi kedap udara, madu bisa awet sampai ribuan tahun dan tetap bisa dikonsumsi. Wadah madu tertua yang pernah ditemukan sudah berumur 5.500 tahun di dekat mumi Winnie the Pooh. Enggak lah, nggak ada muminya kok. Coklat hitam dan coklat susu emang beneran coklat, tapi coklat putih ternyata bukan coklat karena di dalamnya nggak ada bubuk kakao. Jenis coklat ini terbuat dari lemak kakao, gula, dan penambah rasa, misalnya vanila. Kacang tanah lebih berkerabat dengan kacang polong dibandingkan dengan kacang-kacangan. Kacang ini termasuk dalam jenis legum atau polong-polongan. Kacang mede juga begitu, medenya sendiri dihasilkan dari biji jambu monyet. Hal yang sama juga bisa diamati pada kacang kenari, almond, pekan, dan pistasio. Saat kamu beli sushi gulung isi daging kepiting, kamu gak akan dapat daging kepiting asli. Bagian yang berwarna merah dan putih ini sebetulnya hanyalah pasta yang terbuat dari ikan alias surimi. Dulunya, sushi merupakan teknik pengawetan ikan. Jadi ikan disimpan di dalam nasi yang difermentasi agar tetap segar sampai setahun. Setelah itu nasinya dibuang dan ikannya diolah. Saat lagi ngiris bawang, kamu masih sering nangis ya? Padahal ada solusinya loh. Taruh bawang merah di dalam freezer sebelum kamu iris. Cara ini akan membekukan molekul zat kimia yang bikin matamu perih. Kamu juga bisa mencucinya dengan air dingin sebelum mengirisnya. Suhu dingin dan kelembapan pada bawang akan menonaktifkan bahan kimia yang bikin matamu perih. Cara lain misalnya, dengan menaruh tisu basah di dekat talenan, bahan kimia pada bawang akan tertarik ke tisu basah sebagai sumber air terdekat. Kebanyakan wasabi yang ada di pasaran ternyata nggak asli. Wasabi yang asli super duper mahal. Jadi sebagai gantinya, dibuatlah campuran lobak pedas, mustard, dan pewarna makanan hijau. Hati-hati kalau kamu sering makan nanas segar ya, buah ini bisa menggerogoti tubuhmu. Nanas memiliki enzim pencerna protein yang bikin kamu ngerasain sensasi terbakar kalau kebanyakan dikonsumsi. Makaroni saus keju pernah jadi makanan super mewah di Amerika Serikat pada abad ke-18. Pasta cuma bisa diimpor dari Italia, sehingga waktu itu harganya sangat mahal. Belum lagi, proses pembuatan kejunya memerlukan banyak waktu dan energi, jadi hanya golongan orang kaya lah yang bisa beli makaroni saus keju. Hidangan ini juga dijual di restoran mahal sebagai makanan mewah. Tapi pada saat itu, tiram, lobster, dan kebanyakan seafood lain dinilai sebagai makanan murahan. Masyarakat di tepi laut mengonsumsi hasil tangkapan mereka termasuk kerang, kepiting, dan makanan lain. Kalau aku icip kedua makanan ini secara bersamaan, jangan-jangan otakku malah kebingungan tuh. Masih soal makanan mahal nih. Jadi pada abad pertengahan, ikan dianggap sebagai hadiah yang pantas diberikan kepada raja.
Para raja Inggris dikenal karena diberi hadiah tombak besar. Di Kekaisaran Romawi pada era sebelumnya, ikan malet merah diolah menjadi makanan mahal dan para kaisar harus membayarnya dengan emas. Daging salmon hasil budidaya aslinya berwarna abu-abu. Salmon liar memangsa banyak udang yang bikin dagingnya berwarna pink oranye khas. Sedangkan salmon budidaya diberi makan pigmen tumbuhan khusus untuk mendapatkan efek yang sama. Penemu Vaseline, Sir Robert Chesebrough, mengklaim telah makan sesendok Vaseline tiap hari. Dia juga minta perawatnya membalurkan Vaseline dari kepala sampai kaki saat dia sakit parah. Dia segera sembuh dan bisa hidup sampai 96 tahun. Selama itu, dia sangat percaya akan khasiat Vaseline yang lengket itu. Orange awalnya adalah nama warna, bukan nama buah. Dalam bahasa Inggris kuno, warna ini disebut merah kuning. Baru setelah buah ini tersebar luas di Eropa, sebutannya mulai muncul. Saat kamu berada di dekat sarang lebah, jangan berani-berani bawa pisang ya. Bau feromon yang bikin lebah jadi agresif dan protektif mirip banget kayak bau pisang. Jadi kalau lebah nyium bau pisang di dekatmu, bisa-bisa kamu bakal jadi musuh bebuyutan mereka. Susu pernah dipakai sebagai bahan pembuat plastik. Plastik ini mudah terurai, nggak larut dalam air, dan sulit terbakar. Tapi kemudian, plastik ini kalah sama plastik berbasis minyak bumi karena nggak bisa dicetak dan lebih mudah rapuh. Produksi plastik berbasis minyak bumi juga jauh lebih murah. Nama Sarapan sepotong roti panggang oles mentega memang paling juara. Kalau hot fudge sundae nggak dihitung ya. Tapi jika kamu kesulitan ngolesin mentega dingin ke roti bakarmu, aku ada ide. Pakai parutan keju. Perkirakan jumlah yang kamu butuhkan dan parut menteganya. Proses ini akan melunakkan mentega hingga lebih mudah dioleskan. Dan kamu nggak perlu melelehkan banyak mentega dalam proses itu. Tapi hot fudge itu... Ada alasan kenapa pasta kering banyak bentuk dan ukurannya. Karena tiap jenis pasta paling cocok dengan saus tertentu. Pasta kulit kerang misalnya, paling pas dengan saus yang lebih padat dan kental. Kenapa? Karena saus itu masuk ke dalam kulit kerang, hingga hidangan lebih mudah disajikan dan dimakan. Permukaan luarnya yang bergerigi juga bantu saus menutup kulit kerang itu. Kalau kamu pernah ngalamin cookiesmu gosong, bisa kamu selamatkan dengan parut kepercayaan juga. Cukup parut bagian yang menghitam setelah cookies dilepas dengan hati-hati dari loyang. Tapi hati-hati, dan tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau bentuknya agak rusak, kamu selalu bisa celupin cookiesmu ke dalam coklat leleh. Setelah coklat dingin, kamu akan memperoleh cookies berbentuk sempurna. Tapi, setelah lewat mulut dan di luar itu, apa bentuk cookies benar-benar penting? Aku cuma bilang loh. Jika kamu suka mengisi sandwichmu dengan banyak bahan, tapi nggak begitu suka rotinya jadi lembek, ada cara untuk mengurangi kelembapannya. Ambil tomat dan timun irismu dan taruh di antara tisu sampai 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memakainya. Pastikan juga untuk mengoles mentega, keju, saus kayak mayonnaise atau saus tomat ke rotinya dulu. Ini akan bantu kamu menyegel roti dan menjauhkan kelembapan. Sebagian orang berpikir bahwa benang putih kecil yang kamu temukan di dekat kuning telur harus dibuang sebelum telurnya kamu masak. Aku kasih tahu ya, helaian ini disebut chalaza. Dan sebenarnya kamu nggak perlu menyingkirkannya kok. Helaian ini menjaga kuning telur tetap di tempat, yaitu di tengah telur. Chalaza nggak akan mengganggu konsistensi atau rasa makananmu. Jadi, membuangnya sangat terserah kepadamu. Pernah melihat kalau kebanyakan kotak jus dilengkapi 2 sayap, 1 di tiap sisi? Itu sebetulnya pegangan. Produsen mendesain kotak dengan cara ini agar kita lebih mudah memegangnya. Dengan begini, akhirnya kita nggak menekan kotak hingga jusnya tumpah. Kamu nggak perlu jadi tukang roti profesional untuk tahu kalau kamu bisa memakai gula pasir atau gula coklat dalam resepmu. Tapi apa kamu pernah penasaran apa beda keduanya? Ternyata yang membedakan cuma selama produksi gula coklat ditambahkan sedikit molase. Pada dasarnya, molase adalah semacam sirup yang kamu peroleh ketika memproses gula tebu. Molase biasanya dibuang dalam proses rafinasi. Begitulah gula pasir dibuat.
Tapi jika dalam produk akhir masih tersisa sejumlah molase, akhirnya kita memperoleh gula coklat dengan rasa khusus dan corak lebih gelap. Ini hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalam mesin cuci piring selain piringmu. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knob peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh, seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan satu masuk, satu keluar. Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan satu baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata. Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu. Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lint roller. Ambil dryer sheet, dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada Excelnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara, tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi dan tahu kan untuk beli oli. Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat, dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah di sekolah? Apa sisa minuman ringan yang baru diminum setengah botol dari malam pizza sudah tidak bersoda? Daripada membuangnya, mending tambahkan ke tumpukan kompos. Gula memberi makan mikroorganisme baik dan meningkatkan keasaman kompos sehingga membantu bahan organik terurai lebih cepat. Gunting akan tumpul cepat atau lambat, tapi jangan biarkan itu menghambatmu. Ada produk di dapur yang bisa membantu menghidupkannya kembali dengan cepat. Foil aluminium bukan hanya untuk lasanya sisa. Lipat selembar foil menjadi 4. Lalu gunting. Menggunting foil akan langsung menajamkan gunting, tapi tidak jika guntingnya terlalu tumpul. Menyelamatkannya akan butuh waktu. Sikat kecil di eskalator bukan untuk membersihkan sepatu, meskipun itu ampuh juga. Bulu sikat ini sebenarnya fitur keselamatan bagus. Tanpa itu, pakaian, tali sepatu, dan tas bisa tersangkut saat terlalu dekat ke samping. Sikat kecil ini juga berfungsi untuk menggelitikmu agar kamu melihat ke bawah dan hati-hati. Hey, selama ini aku kira ada serangga yang menggerayang.
Ikat pinggang separuh. Serius, ada apa dengan benda itu? Sebagian jaket militer dulunya digunakan juga sebagai selimut dan ikat pinggang separuh membantu menjaga agar bahan tambahannya tidak menghambat tentara. Sekarang, ini mayoritas digunakan sebagai aksesori mode. Tidak sengaja salah menstaples halaman adalah hal terburuk. Memang ada yang lebih buruk, tapi itu menyebalkan. Terutama jika staples membuat lubang besar di dokumen saat kamu mencoba melepasnya. Sebenarnya, ada cara sederhana untuk memastikan staples agar longgar dan mudah dicabut. Perhatikan baik-baik lempengan logam di bagian depan stapler yang disebut anvil. Balikan stapler dan sesuaikan pengaturannya. Kamu pada dasarnya mengubah pengaturan stapler ke sementara. Tidak perlu menangis lagi. Sebutkan namaku dan kamu akan dapat kursi bagus. Selama ini kita salah menggunakan penutup kloset. Kita merobek bagian yang terlihat seperti lidah. Tidak, kamu salah. Alih-alih merobeknya, biarkan lidah itu menempel di tutup kloset setelah kamu memasang penutup kloset. Saat kamu siram, penyedot akan menarik lidah itu dan membawanya. Tidakkah kamu senang mengetahuinya sekarang? Persegi atau persegi panjang berwarna gelap di ujung wadah pasta gigi. Apa maksudnya? Apa itu kode warna untuk menunjukkan bahan yang ada di dalamnya? Atau itu menunjukkan apakah pasta giginya sintetis atau alami? Maaf, tapi faktanya tidak begitu seru. Tanda itu ditujukan untuk mesin perakitan. Itu membantu mesin mengetahui di mana harus memotong dan melipat masing-masing wadah. Kita semua pernah berkendara pulang dari supermarket. Belok kanan terlalu buru-buru dan tabrakan. Sepertinya belanjaanmu berhamburan di bagasi. Perhatikan baik-baik bagasi mobilmu. Kamu mungkin melihat pengait kecil di sana. Kamu bisa menggantung kantongmu di sana. Oh, ya. Beberapa mobil memilikinya di belakang kursi depan. Kamu bisa menggunakannya untuk menggantung pakaian atau bahkan kantong makanan. Kamu mungkin sadar awak kabin suka menyentuh kompartemen atas saat berjalan di lorong pesawat. Mereka tidak punya dorongan aneh untuk menyentuh semuanya. Sebenarnya, ada handle di sepanjang pinggiran kompartemen untuk memberi mereka pegangan lebih baik saat berjalan. Gunakan saja lain kali kamu mau jalan-jalan di pesawat. Itu lebih baik daripada memegang sandaran kepala penumpang. Kamu benci itu kan? Kenop kuningan berkilap menambah kemewahan pada pintu depanmu, tapi fungsinya bukan itu saja. Kuningan, seperti apapun dengan campuran tembaga, memiliki zat antimikrob yang dibenci banyak kuman dan bakteri berbahaya di area yang sering dilalui. Kenop dan gagang pintu kuningan adalah cara sempurna untuk menyingkirkan kuman jahat tanpa perlu selalu menggunakan zat kimia keras. Satu-satunya kekurangan adalah kuningan jauh lebih mahal daripada logam lain. Mungkin itu sebabnya kenop kuningan sudah jarang digunakan. Apa sikat gigimu punya pola bulu sikat biru di antara bulu sikat putih? Itu membuat sikat gigi terlihat lebih modis. Tapi bukan cuma soal penampilan bagus. Bulu sikat itu sebenarnya punya fungsi praktis. Warna biru dirancang untuk usang pada waktu yang kira-kira sama dengan saat kamu harus mengganti sikat gigimu. Lagi pula, kamu harus mengganti sikat gigimu 3-4 bulan sekali. Tapi bulu sikat biru itu berfungsi untuk memberimu pengingat lembut kalau-kalau kamu lupa. Untuk hal ini, kamu menginjaknya setiap hari tapi tak pernah memikirkannya 2 kali. Apa ada alasan penutup lubang got selalu bulat? Dulu, misalnya di Romawi kuno, penutup ini berupa bongkahan batu berbentuk persegi. Tapi pinggiran dan celahnya membuat banyak orang tersandung dan memicu banyak kecelakaan untuk orang Romawi. Penutup bulat menyelesaikan masalah itu. Selain itu, artinya kamu hanya bisa membukanya dengan alat khusus. Mungkin ide bagus. Termos diciptakan oleh ilmuwan asal Skotlandia, tapi bukan untuk membuat kopi tetap hangat. Dia hanya ingin menjaga zat kimia pada suhu stabil. Dia menaruh botol kecil di dalam botol besar, lalu mengeluarkan semua udara dari celah kedua botol itu. Teknik ini juga digunakan untuk membuat termos modern. Kamu bisa menemukan bantalan jarum hampir di setiap rumah. Anehnya, itu selalu berbentuk tomat. Kamu penasaran dengan stroberi yang berjuntai dari atas? Aku bukan ahli biologi, tapi aku cukup yakin stroberi tidak tumbuh di atas tomat. Benda kecil itu jarum yang sedang kamu gunakan. Jadi, kamu tidak akan kehilangan jarum itu di tumpukan jarum yang kamu punya. Deodoran bentuk stick terbuang saat wadahnya mulai terkena kulitmu, padahal isinya masih banyak. Ini trik mudah untuk mengeluarkannya. Lepas bagian bawahnya dan dorong dari bawah. Deodoranmu akan tahan setidaknya beberapa hari lagi.
Masih ada orang yang tancap gas dari SPBU dengan selang bensin yang masih menempel. Astaga. Untungnya, perusahaan bahan bakar menemukan solusinya. Jika kamu tak sengaja pergi dengan selang bensin masih menempel, ada konektor magnet yang Pekerja konstruksi dan perbaikan jalan biasanya berpakaian oranye cerah karena warna ini gampang dilihat saat cuaca buruk. Oranye cerah juga efektif digunakan untuk menarik perhatian dan ngasih peringatan. Makanya wajar banget kan kalau kebanyakan jaket pelampung dan kerucut lalu lintas juga berwarna oranye. Tanda stop berbentuk segi 8 agar para pengemudi gampang melihatnya meski dari belakang. Bahkan sebelum terbuat dari bahan reflektif, bentuk ini bisa membantu mereka untuk ngebedain tanda stop dengan rambu lain di malam hari. Pita penggaduh di tepi jalan bisa ngingetin para pengemudi yang mulai ngantuk untuk tetap waspada. Saat roda mobil melindas pita ini, suara dan getarannya berfungsi seperti jam beker. Selang bahan bakar di pom bensin dilengkapi dengan kunci magnet. Kunci ini bisa ngebantu banget kalau ada orang ceroboh lupa ngelepas selang dari mobil. Kalau hal ini sampai terjadi, kunci magnet tadi akan lepas sendiri. Bensin kelihatan warna-warni di atas air karena bahan ini nggak bisa nyampur dengan air. Makanya bensin ngebentuk membran tipis di permukaan air. Saat terkena cahaya, bensin dan airnya akan terlihat mirip pelangi. Jerigen bergagang 3 lebih gampang dibawa oleh 2 orang dan bisa mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Tapi jerigen bensin biasanya punya 2 lubang sih. Kedua lubang ini harus dibuka saat kamu ngisiin bensin. Dan saluran udara ini bisa bikin bensinnya nggak nyecer kemana-mana. Nggak perlu lagi ngeborosin bensin kan? Kebanyakan jerigen bensin punya 2 lubang yang diberi tutup. Satu lubang berukuran besar dan satunya lagi lebih kecil. Kamu perlu ngebuka tutup lubang yang kecil sebelum ngisiin bensin melalui lubang besar. Dengan begini alirannya akan lebih lancar dan bajumu bisa tetap bersih. Fitur kecil lain yang sering meluput dari perhatian kita adalah ujung lancip ditutup salep. Kebanyakan tube diberi lapisan plastik atau foil, dan kamu nggak perlu repot-repot membukanya dengan kuku kok. Ujung lancip ini bisa dipakai untuk ngebuka segel foil yang terpasang kuat. Kombinasi obeng dan kunci pas bisa dipakai untuk menambah torsi. Pasang aja kunci pasmu pada gagang obeng untuk menghemat tenaga. Kamu juga akan bisa menjangkau area sulit cuma dengan trik simpel ini. Kamera CCTV sering dipasang di berbagai toko, bank, dan rumah sakit untuk memantau keadaan. Kalau ada yang mencurigakan, pihak terkait bisa menghubungi polisi atau tim penyelamat. Kamera ini emang ngebantu banget di banyak kasus. Tapi kenapa ya di atas pesawat malah nggak ada kamera CCTV? Kondisi di dalam kabin udah diatur oleh para kru dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau terjadi hal-hal serius. Orang-orang di atas pesawat juga nggak bisa kabur saat si burung besi masih mengudara. Jadi, peran kamera selama penerbangan nggak begitu signifikan. Idealnya, para penumpang ngasih tahu langsung kondisi mereka setelah penerbangannya berakhir, bukan malah dengan rekaman kamera. Jadi, pemasangan kamera yang kurang bermanfaat malah akan ngeborosin biaya. Air sangat efektif untuk dipakai bersih-bersih karena molekulnya berbentuk segitiga. Kamu masih ingat kan kalau air terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 hidrogen? Molekul kayak gini punya muatan yang saling berlawanan seperti magnet. Makanya air gampang banget nempel ke molekul lain, termasuk juga molekul pada kotoran. Rumah pribadi biasanya beratap segitiga untuk memudahkan tetesan hujan dan berbagai kotoran jatuh ke tanah. Kalau atapnya nggak miring, kotoran tadi bisa numpuk hingga rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat terjadi badai, awan di langit akan berubah menjadi gelap. Tapi itu cuma ilusi kok. Awan tipis yang terbentuk di cuaca cerah lebih gampang ditembus cahaya. Spektrum cahayanya juga lebih menyebar. Makanya kita ngelihat awan seakan-akan berwarna putih. Tapi kalau gumpalannya semakin tebal, kandungan butir airnya juga lebih banyak. Sehingga lebih sulit tertembus cahaya dan warnanya semakin gelap. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Jenis logam ini punya efek antibakteri yang bisa membuat penyebaran bakteri berlangsung lebih lambat.
Bahan ini juga mampu menghalau bakteri cuma dalam hitungan jam. Tetap aja sih, kita perlu cuci tangan setelah megang knop pintu. Berlian punya bentuk super simetris agar kinclongnya lebih hakiki. Sebetulnya sih, batu mulia ini nggak kelihatan begitu wah sebelum diproses. Bentuk cantiknya baru akan terpancar setelah melewati banyak proses. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dengan sudut agak lancip biar kinclongnya terpampang nyata saat disinari cahaya matahari. Kenapa ya colokan listrik punya dua lubang? Lubang di sebelah kiri bersifat netral dan yang kanan lebih panas. Nah, kalau ada lubang tambahan di bagian bawah kayak gini, fungsinya sebagai arde. Listrik perlu mengalir melalui rangkaian, jadi arusnya akan mengalir dari lubang panas melalui perangkat elektronik lalu masuk ke lubang netral. Roti tawar bukan sepenuhnya roti asli. Air bisa mendidih sekaligus membeku. Pisang termasuk buah beri yang berasal dari rumput. Percaya atau enggak, tapi aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau air bisa jadi lebih basah? Yuk, kita cari tahu di video ini. Warna permen karet biasanya pink, karena permen karet komersil pertama yang dibuat tahun 1928 emang warnanya kayak gitu. Pink cuma satu-satunya pewarna makanan yang ada di pabrik itu. Tapi, permen karet yang pertama mungkin muncul sekitar 9.000 tahun lalu. Saat itu, orang mengunyah getah kulit pohon birch untuk memperoleh khasiat medisnya, misalnya untuk mengatasi demam. Faktanya, di berbagai periode, orang biasa mengunyah berbagai bahan. Misalnya, bangsa Maya kuno bikin permen karet dari chicle, bahan yang terbuat dari getah pohon sawo. Mereka memakai bahan ini untuk melawan rasa lapar dan memuaskan dahaga. Dan di Amerika Utara, orang mengunyah resin pohon cemara. Kebiasaan ini kemudian ditiru pemukim dari Eropa dan diubah jadi barang dagangan di tahun 1840-an. Kamu nggak bisa menamai folder dengan nama CON di Windows versi manapun. Ini juga berlaku bagi beberapa kombinasi huruf lain seperti PRN, AUX, NUL, dan lain-lain. Ini ada kaitannya dengan sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi membuat berbagai folder untuk menyimpan data, dan kalau kamu bikin folder dengan salah satu nama ini, hal itu bisa bikin bingung si sistemnya sendiri. Kalau kamu kocok satu set kartu untuk memperoleh semua kombinasi yang mungkin, kamu akan butuh bermiliar-miliar tahun untuk mendapatkan sepertiga kombinasi saja. Coba pikir. Satu set kartu biasa terdiri dari 52 kartu, dan jumlah kombinasi yang mungkin terbentuk tanpa pengulangan adalah 8 kali 10 pangkat 67. Meski kartu dikocok 100 kali per detik, tanpa kombinasi berulang, kamu akan butuh beberapa ratus triliun kali umur alam semesta sejauh ini. Melipat selembar kertas 103 kali akan membentuk tumpukan setebal 93 miliar tahun cahaya. Itu melebihi ukuran alam semesta yang bisa diamati loh. Tapi kalau mau ngecek sendiri, kamu nggak akan mampu melipat kertas lebih dari 12 kali. Kamu juga bakal butuh kertas yang benar-benar lebar dan yang panjangnya hampir 1,6 km. Dengan kertas printer biasa, jumlah lipatan bahkan lebih sedikit, cuma 7 kali. Di banyak swalayan, kamu pasti ngelihat dua bagian roti yang berbeda, roti dan bakery. Dan keduanya nyediain jenis roti yang beda. Jenis roti yang lebih ringan, berbentuk segi empat dan seringnya udah dipotong-potong, disebut roti tawar atau roti sandwich. Sementara yang satunya, ya roti aja. Bedanya, roti tawar dibuat khusus untuk dioles. Teksturnya lebih liat, jadi potongannya nggak hancur dan berantakan pas kamu oles selai kacang misalnya. Roti tawar juga cukup lembut. Jadi kamu bisa menggigit sandwichmu dan isiannya nggak keluar dari pinggir, yang bisa bikin makananmu jadi berantakan. Roti tawar juga lebih tahan lama dibanding roti biasa, karena ada tambahan zat aditif di dalamnya. Zat ini mengawetkan tekstur roti selama sekitar seminggu di rumahmu, jadi kamu bisa menikmati roti lapis selai kacang dan jelimu lebih lama. Sedang jenis roti tradisional, kemungkinan bisa basi besokannya. Ada kondisi di mana air bisa mendidih sekaligus membeku. Ini disebut titik triple dan terjadi saat ketiga bentuk zat, cair, padat, dan gas terjadi di saat yang sama tanpa saling mengganggu. Untuk air, titik triple terjadi sedikit di atas suhu beku dan dalam tekanan 0,006 atmosfer. Burung biru yang kamu lihat di logo Twitter punya nama resmi loh.
yaitu Larry the Bird. Dan pembuat jejaring sosial ini menamakannya sesuai nama mantan pebola basket NBA, Larry Bird, dari Boston Celtics. Jika kamu mau menghemat uang dengan mengurangi frekuensi mengecas smartphone-mu, kamu mungkin akan kecewa. Untuk mengecas ponsel, kamu memakai sedikit sekali daya listrik. Karena itu, jumlah maksimal uang yang bisa kamu hemat dalam setahun cuma kurang dari 15.000. Jeep sebenarnya singkatan loh. Awalnya mobil ini disebut GP atau General Purpose alias kendaraan dengan kegunaan umum. Lama setelah itu, Jeep baru jadi merek yang kita kenal sekarang. Bentuk pisang melengkung sebab mengikuti matahari. Oh iya, pisang juga bukan pohon, melainkan sejenis rumput-rumputan. Tandan pisang tumbuh ke bawah, tapi buahnya sendiri ingin menghadap matahari. Jadi waktu tumbuh, pisang agak melengkung ke atas. Spandex, serat yang dipakai sebagai bahan pakaian olahraga, memperoleh namanya dari anagram kata expanse. Kalau kamu mau nonton semua video yang ada di YouTube, kamu akan butuh waktu 1000 tahun. Dan kamu butuh sekitar 1000 tahun tambahan lagi karena banyaknya video baru yang udah nambah lagi saat itu. Mungkin kamu tahu kalau secara teknis tomat termasuk buah beri kan? Nah, begitu juga pisang, cabai, semangka, dan terong. Ada simbol stoples terbuka kecil di tiap kemasan kosmetik. Namanya PAO, Period After Opening. Ini ngasih info berapa lama kamu bisa memakai produk itu dengan aman setelah dibuka. Stoples itu biasanya disertai angka dengan huruf M, singkatan dari months atau bulan. Pastikan kamu ingat persis kapan kemasan itu dibuka, supaya kamu tahu entah sudah 3, 6, 9, atau berapa bulan yang telah berlalu. Di colokan earphone, seringnya ada beberapa cincin yang masing-masing mewakili komponen yang beda. 1 cincin untuk suara mono, 2 untuk stereo, dan yang ketiga artinya earphone-mu disertai fungsi mikrofon. Untuk tahu apa telur rebusmu benar-benar sudah matang, putar aja di atas meja. Kalau telur berputar dengan stabil tanpa jatuh, artinya sudah matang. Alih-alih memakai air biasa, pemadam kebakaran memakai air basah buat memadamkan api. Mereka menambahkan surfaktan, bahan kimia yang mengurangi tegangan permukaan air biasa. Ini membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Tirai kamar mandimu kadang terlalu lengket pas kamu masuk kamar mandi untuk membersihkan badan. Menurut efek tirai kamar mandi, air panas menurunkan tekanan udara di balik tirai. Tekanan yang lebih tinggi dan udara lebih padat di luar kamar mandi mendorong tirai masuk. Jadi kamu merasa kayak tirai kamar mandimu mengincarmu. Kapal diberi cakra mati tikus supaya bebas dari tikus. Hewan pengerat ini biasanya masuk kapal melalui tali tambat. Jadi, cakram ini dipasang di situ biar tikus nggak ikut berlayar. Perhiasan sering dijual dalam kantong kecil. Dan ternyata, kantong ini punya fungsi rahasia, yaitu untuk mencegah dari kusam. Banyak penjual juga menjaga keaslian dan keamanan wadah perhiasan ini. Di supermarket, jeruk biasanya dijual dalam kantong jaring. Kantong ini sebetulnya nggak punya fungsi rahasia sih, tapi kamu bisa memakainya sebagai alat gosok yang ampuh. Coba deh ikat kayak gini, lalu pakai buat ngebersihin wajah berminyak. Kamu nggak perlu repot-repot ngambil selai dari wadah yogurt plastik kayak gini. Bahannya lumayan fleksibel kok. Lipat aja jadi 2, lalu tuang selainya langsung ke yogurt. Plunger bentuk mangkok sebetulnya dipakai untuk nyedot wastafel. Meski bisa dipakai untuk nyedot kloset, sebaiknya beli lagi aja buat jaga-jaga kalau wastafelmu mampet. Lubang di bagian atas wastafel juga punya fungsi rahasia. Kalau ada yang lupa nutup keran, airnya nggak akan luber dan kamar mandimu nggak akan kebanjiran. Dengan adanya lubang ini, air juga bisa lebih cepat mengalir karena bisa memberi jalan keluar udara yang terperangkap di dalamnya.
Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri, jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handle-nya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngolesin semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain mengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya, sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak, sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang. Sisa deodoran stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang nunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka. Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja, pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David, Keriting, Alexander Agung, Hati, Charles Agung, dan Wajik adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Panah kecil di samping indikator bahan bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki bahan bakar, sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya. Saat kamu keramas, pakai sampo-nya di akar rambut aja ya, jangan ke seluruh lainnya. Toh nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain. Kemasan kapas diberi benang supaya bisa digantung. Dan kamu nggak perlu ngebuka dan menutup bagian ini kalau mau ngambil kapasnya. Lihat deh bagian bawahnya. Di situ ada garis berlubang yang bisa kamu robek. Kalau Mengecat rambutmu, mengecat dinding, atau mencetak muk tanah liat, tapi kamu tidak punya baju pelindung. Ini kabar baiknya, kamu bisa membuatnya dari kantong sampah. Tidak akan lama, cari kantong sampah yang cukup lebar biar muat di badan kamu. Gunting satu lubang di bawah kantong sampah untuk kepala dan 2 lubang untuk lengan di samping. Ini dia,
Kamu juga bisa membuat topi dari kantong sampah lain untuk melindungi rambutmu. Saat pekerjaanmu selesai, kamu bisa mencuci baju buatan sendiri ini dan memakainya lagi. Kiat berikutnya adalah untuk orang yang tidak suka membuang-buang uang. Kamu bisa menggunakan kantong sampah asli daripada jas hujan yang terlihat seperti kantong sampah. Buat potongan bulat untuk wajah dan selesai. Kamu bisa memakainya kembali sebanyak yang kamu mau. Kamu bisa menggunakan botol plastik untuk membuat wadah kantong daur ulang. Ambil satu botol besar, bisa botol soda atau sabun. Yang penting adalah bentuknya. Harus lurus agar kamu bisa mudah menyimpan tas di dalamnya. Cuci botol itu, keringkan, dan potong bagian leher serta bawahnya. Balikan. Selesai. Wadah kantong kamu sudah siap. Kamu bisa menggunakan imajinasimu untuk mengecat dan mendekorasi proyek DIY-mu dengan stiker dan huruf-huruf sesuai seleramu. Saat desainnya sudah siap, pasangkan ini ke bagian belakang botol dan tempelkan ke dinding dapur atau salah satu pintu lemari. Bayangkan, kamu sudah lama merencanakan hiking akhir pekan yang sempurna. Tapi begitu tiba di sana, hujan turun. Jangan buru-buru pulang. Kantong sampah akan membantumu jika kamu harus menaruh baju atau alat-alatmu di rumput basah. Kamu juga bisa membuat tutup kantong tidur darurat menggunakan kantong sampah besar. Setelah hujan, itu menjadi matras nyaman di bawah kantong tidur untuk melindungimu dari lembab dan memberimu lapisan tambahan untuk tidur yang nyaman. Isi saja kantong itu dengan dedaunan lembut dan sedotan yang ada di tanah. Selesai! Kantong sampah besar bisa menjadi sahabatmu saat kamu berkemah dengan teman-teman di hutan. Kamu bisa menjadikannya pancuran sementara, kloset, atau bahkan ruang ganti. Gantung saja di pohon dan tidak akan ada yang mengintip kamu. Jika kamu jalan-jalan memakai sepatu favoritmu yang mudah basah, ini tips mudah untuk menjaga kaos kaki tetap kering. Pakai kantong plastik setelah kaos kaki. Selipkan pinggiran kantong plastik ke kaos kaki atau celana, lalu pakai sepatumu. Tapi ada satu kekurangan jelas, kaki bisa menjadi licin di dalam sepatu. Jadi, hati-hati. Kaos kaki plastik ini juga berguna saat kamu mencoba memakai celana jeans ketat yang biasanya membuat kakimu menempel saat memakainya. Tasmu pernah robek pada saat terburuk? Kresek bisa menjadi ransel darurat. Masukkan saja barang-barangmu ke dalam tas, masukkan tangan ke gagangnya, lalu selesai. Kantong sampah juga bahan yang bagus untuk sampul buku. Kamu bisa menggunakan kembali kantong warna-warni untuk menciptakan pola unik untuk buku favoritmu. Kamu akan pindah ke rumah baru dan mengemas semua barangmu. Tiba-tiba, kardusnya habis. Pernah mengalami itu? Bukan masalah. Ambil satu bungkus kantong sampah besar dan kemas barang-barangmu. Tidak seperti kardus, kemasan ini akan melindungi barangmu dari hujan atau salju. Kantong sampah sangat bagus untuk mengemas selimut, bantal, dan boneka. Jika kamu harus membuat kemasan vakum untuk baju atau boneka, masukkan barang-barangmu ke kantong sampah, letakkan tabung dari penyedot debu ke dalam kantong, lalu nyalakan. Penyedot debu akan mengisap semua udara dari kantong, dan kamu akan menghemat ruang di dalam koper atau ruang bawah tanah. Orang yang sangat spesial mengundangmu untuk memasak makan malam romantis bersama. Akhirnya, kamu ingin menunjukkan semua keterampilan memasakmu yang luar biasa. Tapi, orang spesial itu tidak punya celemek, dan kamu tidak mau mengotori baju barumu. Tenang, buat celemek darurat menggunakan kantong sampah besar. Ini akan makin mengejutkan orang spesial itu. Omong-omong soal baju modis, kamu tahu istilah gaun kantong sampah? Seleb dan merek mode terkenal membuat penonton terkejut dengan pakaian yang terlihat seperti kantong sampah dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka sebenarnya membuat pakaian menggunakan kain seperti kantong sampah. Ini pilihan populer untuk seniman muda yang tidak mampu membeli atau menggunakan kain mahal. Kantong sampah sangat fleksibel, jadi ini adalah bahan berguna untuk membuat pola pakaian. Kemungkinan membuat proyek DIY menggunakan kantong sampah hampir tak terhingga. Orang-orang menggunakan kantong sampah untuk membuat tudung lampu, pelindung pakaian, tas kosmetik kecil, wadah makeup, kacamata daur ulang, dan sebagainya. Beberapa bahkan membuat keranjang, tas, dan keset dari kantong sampah. Kamu menggunakan kenop pintu setiap hari, jadi wajar saja mencemaskan berapa banyak kuman yang terkumpul di sana. Namun, ada alasan kenop pintu dibuat dari kuningan. Kuningan memberikan efek anti-mikrob, memusnahkan mikroorganisme yang berharap untuk membentuk koloni di kenop pintumu.
Celanamu memiliki saku kecil yang sepertinya tidak berguna. Awalnya, saku itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan jam saku, benda penting saat pertama muncul pada tahun 1901. Lalu, saku itu tetap ada sebagai tradisi, tapi itu juga bisa dipakai untuk menyimpan tic-tac clock. Kamu mungkin mengira paku keling kecil di celana jeans adalah aksesori mode yang mencuri perhatian, sama seperti saku kecil. Faktanya, benda itu sangat penting. Paku keling itu berfungsi memberikan penunjang tambahan untuk area yang menahan bagian paling berat dari pakaianmu, sehingga mencegahnya merosot. Kancing kecil di ujung sabuk pengaman tampak tidak cocok. Faktanya, kancing itu berfungsi untuk memastikan klip sabuk pengaman akan selalu berada di ujung. Jadi, kamu tidak akan perlu meraba-raba sabuk pengamanmu setiap kali memakainya. Kamu sedang naik mobil baru atau menyewanya, dan jarum menunjukkan bensinmu sudah mau habis. Kamu tidak tahu posisi tangki bensinmu dari dalam mobil. Itu bisa merepotkan di pom bensin. Namun, jarum penunjuk bahan bakar memiliki panah yang mengingatkanmu harus mengisi bensin dari sisi mana. Beberapa model mobil mungkin juga memiliki gambar selang tangki bensin, dengan selang diletakkan di sisi tempat tangki bensin berada. Hiking dan berjalan melalui salju membutuhkan alas kaki terbaik. Sepatu yang cocok untuk ini juga memiliki lubang tambahan untuk tali. Memasukkan tali ke lubang tambahan ini akan memberi pergelangan dan kaki penunjang tambahan dan juga akan membuat langkahmu lebih stabil. Tapi saat kamu jalan, lecet juga bisa menjadi masalah. Keringat di sepatu menciptakan gesekan antara kaki dan sepatu yang nantinya membuat lecet. Antiperspiran yang kamu gunakan untuk ketiak akan membantu kaki tidak berkeringat. Pastikan saja antiperspirannya bening. Memasak untuk orang selalu menyenangkan, tapi kadang tamu terlambat datang. Ya, kita pernah seperti itu kadang-kadang kan? Laci tambahan di bawah oven, tempat kamu menyimpan panci dan wajan cadangan, sebenarnya berfungsi untuk menjaga makanan tetap hangat. Itu bagus untuk orang yang telat ke acara makan. Penasaran berapa lama umur gembok saat kehujanan di luar untuk menjaga sepedamu? Gembok memiliki lubang di bagian bawahnya. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air agar bagian dalam gembok tidak berkarat. Itu juga bisa menjadi tempat untuk menuangkan minyak agar gembok lebih awet. Lubang di pintu lift bukan untuk melihat siapa yang ada di dalam lift agar kamu tidak satu lift dengan orang tertentu. Itu adalah lubang kunci kalau pintunya macet. Saus tomat, kecap, dan semua bumbu lain yang kita suka pasti pernah sulit dikeluarkan dari botol. Kamu mencoba memukulnya, menggoyangkannya, dan mencongkel bagian dalamnya agar bumbu lezat itu keluar. Untungnya, ada cara lebih mudah untuk itu. Label di atas menunjukkan di mana kamu harus menepuk botol. Kecap akan keluar dengan lebih mudah dan lancar, memungkinkan gravitasi mengambil alih hal merepotkan. Fungsi gantungan baju kayu adalah untuk membantu membasmi serangga menyebalkan dan menghindari pertumbuhan jamur yang merusak baju karena gantungan itu terbuat dari kayu cedar. Itu mengandung minyak yang memiliki kandungan insektisida dan fungisida. Minyak ini digunakan sejak zaman Mesir kuno, meskipun untuk tujuan lain. Kita sudah terlatih dan teruji untuk mengetik dan tahu cara yang benar untuk menggunakan keyboard. Tapi kamu mungkin tidak sadar tombol F dan J memiliki tonjolan kecil di bawahnya. Fungsinya adalah membantumu mengetahui di mana harus meletakkan jari untuk mulai mengetik tanpa harus menundukkan kepala. Kalau kamu cukup beruntung untuk mendapatkan kursi di dekat jendela di pesawat, kamu pasti melihat lubang kecil di bawah jendelanya. Itu membantu tekanan udara di pesawat. Jendelanya sendiri terbuat dari akrilik dan bukan benar-benar kaca. Itu bisa mencegah jendela berembun, sehingga kamu bisa melihat pemandangan dalam perjalanan kamu. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika.
Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti, mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah, kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain, dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngikat sepatu mereka secara kreatif. Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini, kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata. Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngerusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke pasta gigi. Bakal berguna.
Coba periksa kotak aluminium foilmu. Ada tab yang bisa ditekan nggak di bagian sampingnya? Tab itu berfungsi supaya gulungan tetap di tempat saat kamu menarik foil. Nah, coba balikan stapler. Kamu lihat plat logam di bawahnya? Kamu bisa memutarnya kalau mau bikin staples sementara. Itu loh yang staplesnya melipat keluar dan lebih mudah dilepas. Omong-omong soal membalikan benda, coba balikan wadah garam. Haduh, harusnya kamu tutup dulu tadi, jadi berceceran kemana-mana tuh. Oke, jadi wadahnya udah kamu balik. Nah, coba lihat dasarnya. Ada gerigi nggak di permukaannya? Kalau kamu ambil wadah lain, misalnya wadah lada, dan gesekan bagian dasar kedua wadah itu, garam akan keluar dengan merata tanpa harus kamu kocok kuat-kuat. Ini juga bisa kamu coba buat ladanya. Memang tujuan awalnya bukan ini, tapi kamu bisa pakai tab kaleng soda buat menggantung hanger di hanger lainnya loh. Oh iya, lubang di tab soda itu sebenarnya buat tempat sedotan supaya nggak naik-naik dari kaleng. Kertas post-it seharusnya disobek dari samping, kayak waktu kamu membuka halaman buku. Kebanyakan kita merobeknya dari bawah ke atas. Ini bisa bikin kertas melengkung dan perekatnya jadi kurang lengket. Lubang di sendok spaghettimu membantu menakar porsi yang pas. Porsi itu pas untuk 1 orang. Nah, kalikan aja dengan berapapun orang yang mau makan. Atau mungkin kamu suka banget makan pasta ya? Gak apa-apa kok. Apa colokan headphonemu punya 1, 2, atau 3 garis? 1 garis artinya headphonemu cuma memainkan suara biasa. 2 artinya suara stereo. Dan 3 artinya headphonemu itu juga dilengkapi dengan mikrofon. Untuk mencegah air yang kamu masak tumpah pas udah mendidih, taruh sendok kayu melintang di tepi panci. Tapi ini cuma berlaku sementara sih. Kalau panas permukaan sendok mencapai titik didih, gelembungnya akan berbuih di sekitar sendok. Karena itu, sendok logam nggak cocok untuk ini, soalnya terlalu cepat panas. Paket silika gel bisa menyerap sampai 50% kelembapan di tempat tertutup. Jadi, coba pakai buat di rumah. Rekatkan 1 ditutup wadah barang kering, entah itu makanan anjing, tepung roti, cookies, apa aja boleh. Atau taruh 1 bungkus di laci meja riasmu. Cuma pastikan ya, jangan sampai nggak sengaja kemakan. Kebanyakan orang terbalik waktu pakai jepit rambut bobby pin. Harusnya bagian yang berlekuk-lekuk itu berada di sisi kulit kepalamu. Tekstur ini menjaga rambut dan jepitnya tetap di tempat dengan lebih baik. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper yang mudah dibersihkan. Tapi ide dekorasi itu nggak berhasil. Jadi mereka menemukan kegunaan baru. Sekarang, bubble wrap jadi pelindung barang saat pengiriman. Oh iya, enak juga buat dijadiin mainan. Tanya aja anjingku. Semua biskuit dan sebagian cookies berlubang-lubang untuk memastikan hasil akhirnya memiliki tekstur yang bagus. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan uap terlepas, jadi biskuit dan cookiesmu nggak patah. Kalau bukan karena lubang-lubang yang dikenal dengan nama Dockers ini, uap akan menumpuk di dalam camilan itu dan hasil akhirnya mungkin akan tetap lezat, tapi bentuknya bakalan aneh. Ada gerigi di tepi biskuit Ritz, supaya kamu bisa mengikis keju agar diperoleh sedikit keju dengan kadar yang pas. Ini cuma cocok buat keju lembut ya, jadi kamu nggak bisa motong keju parmesan dengan cara ini. Omong-omong soal keju, mungkin kamu memarut keju di atas talenan atau piring di bawah parutan kotak itu. Cobain deh cara yang lebih nyaman. Posisikan parutan keju menyamping. Dengan begini, kamu bakal dapat parutan keju paling bagus dan bebas berantakan. Lem PVA nggak lengket di dalam botolnya sebab mengandung molekul panjang, seperti polimer dan air. Begitu kamu pencet lemnya, air yang terjebak di dalamnya menguap, tinggallah polimer yang lengket. Lem super nggak lengket di dalam botolnya sebab ada bahan kimia khusus yang mengeras ketika terkena uap air. Jadi, lem nggak lengket karena botolnya menghalang air di luar. Roti menjadi basi hanya karena kehilangan kelembapan. Saat kamu menambahkan air pada tepung, teksturnya berubah dan molekul-molekul zat tepungnya jadi nggak beraturan. Oh, aku ngerti banget. Itu sebabnya roti terasa lembut waktu baru jadi. Tapi semakin dingin, makin banyak juga air yang hilang. Molekul zat tepung memperoleh kembali keadaan kristal aslinya. Proses rekristalisasi juga terjadi jauh lebih cepat di kulkas. Sol sepatu katsmu dan bahkan ban mobilmu adalah satu molekul besar. Ini terjadi karena saat karet divulkanisir, semua molekul bertaut karena belerang. Jadi semuanya berubah menjadi satu molekul, tapi yang sangat besar. Celana jeansmu berwarna biru di luar dan putih di dalam karena cara cerdas memintal benang. Benang vertikalnya diwarnai, sementara benang horizontalnya tetap putih.
Dengan cara ini, produsen jeans bisa mengurangi jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk tiap potong celana. Omong-omong, kebanyakan jeans berwarna biru karena awalnya diwarnai dengan indigo yang kaya akan corak biru. Pewarna ini dipilih karena caranya berinteraksi dengan katun. Ketika katun dipanaskan, kebanyakan pewarna menembusnya, tapi warna indigo tetap di permukaan. Hasilnya, tiap kali orang mencuci bahan jeans mereka, molekul-molekul pewarna terlepas dari kain, meninggalkan pola unik pada masing-masing pakaian. Sekarang, produsen memakai pewarna indigo sintetis. Pisang berkulit tebal guna menjauhkan serangga, tapi kulitnya menipis ketika buah itu matang. Begitu matang, pisang mulai memperoleh air dari kulitnya. Burung-burung dan hewan lain juga bisa merobek kulit tipis itu dengan mudah. Semesta cerdas banget ya. Toilet umum cenderung berbentuk U karena alasan kebersihan. Dengan begini, siapapun yang ingin memakainya kemungkinan akan lebih kecil menyentuh keramik yang penuh kuman. Air mineral dalam botol punya tanggal kedaluarsa, tapi airnya sendiri nggak rusak. Masalahnya ada pada botolnya. Plastik mulai melepaskan bahan kimia seiring waktu, hingga air jadi terkontaminasi. Kamu nggak bisa meminumnya lagi. Kata setengah kosong, atau setengah penuh, kalau kamu orang optimis. Bikin sebel, aku tahu. Tapi aku tahu itu bukan karena produsen ingin mengeruk lebih banyak uang darimu. Udara tambahan melindungi keripikmu dari kerusakan. Jika kantong diisi sampai penuh, setelah diangkut, kamu akan mendapat debu keripik, bukan keripiknya. Es krim rasa raspberry biasanya berwarna biru, bukan pink atau merah. Yang keduanya adalah pilihan warna yang lebih jelas. Nah, bayangkan kamu bikin banyak es krim. Kamu pilih warna hijau buat rasa apel, nanas, atau lemon kuning. Ada stroberi, jadi harusnya merah. Cherry, merah lagi. Semangka, merah. Sekarang raspberry, ya merah. Tapi 4 warna merah jelas kebanyakan, dan orang nggak bisa membedakan dengan mudah. Jadi awalnya, baik rasa stroberi maupun cherry berwarna merah, tapi coraknya lain. Rasa semangka warna pink. Dulu, orang bikin rasa raspberry dengan pewarna merah tua. Lalu ilmuwan membuktikan pewarna itu berbahaya, jadi dilarang. Biru adalah opsi warna bebas lain. Tapi nggak ada buah atau berry biru kecuali blueberry, dan ini bukan rasa populer. Jadi, produsen mulai mewarnai raspberry dengan biru. Kadang mereka menyebutnya biru raspberry, tapi itu cuma produk lab yang nggak ada secara alami. Jika kamu beli jam dan melihat gambarnya, kemungkinan besar menunjukkan jam 10.10 dari pabriknya. Alasannya cuma karena tampak keren. Kamu bisa melihat kedua jarum dan keduanya nggak tumpang tindih. Bentuknya juga simetris dan bagus, serta membingkai angka 12, dan akhirnya membentuk wajah tersenyum yang memberi nuansa positif. Kasur biasanya punya motif jahitan di atasnya. Produsen kasur membuat jumlah terbatas dari berbagai kasur, dan satu-satunya cara agar tampak lain adalah dengan motif jahitan keren. 2 kasur dari 2 perusahaan yang berbeda mungkin kualitasnya persis sama, tapi harganya lain. Kebanyakan orang nggak paham hal ini dan menganggap motif yang berbeda berarti kualitasnya juga lain. Jadi, saat berbelanja, cuekin aja motifnya. Keju berlubang-lubang. Kebanyakan jenis keju berlubang-lubang kecil, tapi bisa juga besar. Keju dibuat dengan menambahkan bakteri ke dalam susu, dan lubang adalah hasil dari itu. Bakteri mengonsumsi asam laktat dan melepas gelembung udara kecil-kecil. Gelembung terperangkap dalam keju, lalu meletup, membentuk lubang-lubang kecil itu. Ukuran lubangnya tergantung pada suhu produksi dan keasamannya. Keju Swiss berlubang-lubang ekstra besar. Keju ini dibuat di suhu sekitar 48,9 derajat Celcius dan diinkubasi di suhu 21,1 derajat Celcius selama 5-7 hari. Jadi, kejunya sangat lembut dan gelembungnya jadi sangat besar. Semua koin bergerigi, tapi apa kamu pernah penasaran kenapa? Awalnya, semua koin dikaitkan dengan standar perak. Jumlah perak yang digunakan dalam koin sesuai dengan nilai koin itu. Jadi, koin $1 mengandung perak asli yang jauh lebih banyak dibanding, katakan, koin $1/4. Tepinya dibuat bergerigi karena alasan keamanan. Dulu, gerigi adalah unsur koin yang sulit ditiru. Gerigi juga mencegah jenis penipuan lain. Orang akan mengikis sedikit logam dari pinggiran koin. Jumlahnya sedikit sekali hingga takkan ada yang menyadari bedanya. Tapi, jika kamu mengikis banyak koin, akan diperoleh cukup banyak logam berharga untuk dijual. Tepian bergerigi membuat hal ini mustahil. Jika seseorang mencoba mengikisnya, pinggiran koin akan jadi halus, dan orang jelas tahu bahwa koin itu telah dirusak.
Koin nikel dan penny nggak bergerigi karena dibuat dari logam yang tidak mahal, jadi nggak perlu melindunginya. Sekarang nggak ada orang yang membuat koin dari perak, tapi gerigi itu tetap ada. Ketika pemerintah mulai mengeluarkan koin baru, mereka nggak melihat pentingnya mengubah peralatan pembuatan koin. Mereka mempertahankan tepian bergerigi itu. Jika pernah main biliar, kamu pasti kenal banget meja hijau itu. Biliar berasal dari sekitar abad ke-14, 4 abad sebelum bola basket. Saat itu tentu orang nggak punya meja biliar, tapi mereka main biliar di luar, di atas rumput hijau. Kemudian, orang memindahkan permainan itu ke dalam ruangan agar mereka tetap bisa memainkannya meskipun sedang turun hujan. Dan mereka menjaga warna hijau kenangan itu biar ada nuansa halaman berumput. Pekerja medis biasanya memakai seragam bercorak biru atau hijau. Ada alasan di balik itu. Sebelum abad ke-12, mereka memakai pakaian biasa meskipun sedang melakukan operasi. Dengan perkembangan kedokteran, orang mulai lebih memerhatikan masalah suci hama. Maka, mereka mulai memakai seragam dan awalnya warna seragam mereka putih yang menandakan kebersihan. Masalahnya, sebagian noda sangat sulit dicuci dari seragam putih itu. Warna putih itu berubah jadi kehijauan. Jadi, menjadikan hijau atau biru sebagai warna seragam mereka adalah masuk akal. Selain itu, para dokter bedah seringnya fokus pada warna merah selama bekerja. Biru dan hijau berada pas pada sisi spektrum warna yang berlawanan. Jadi, jika semua yang lain berwarna biru kehijauan, warna merah menjadi lebih jelas. Cuci tanganmu dengan sabun putih polos dan kamu akan melihat busa putih. Cuci tanganmu dengan sabun biru, merah, kuning, hijau, warna apapun dan busanya akan tetap putih. Alasannya adalah sinar yang disebarkan. Berkas sinar apapun yang jatuh pada benda akan diserap atau dipantulkan. Benda-benda yang menyerap semua warna akan tampak hitam. Yang memantulkan semua warna adalah putih. Sebatang sabun merah berwarna merah sebab cuma warna merah yang dipantulkan, dan warna-warna lain diserap. Tapi begitu kamu membuat busa, busa terdiri atas banyak gelembung kecil. Tiap gelembung menyebarkan sinar ke berbagai arah sehingga tampak putih. Kamu bisa melihat sesuatu ketika menggosok mata? Warna dan bentuk ini disebut fosfena. Kamu melihatnya karena ketika menggosok, kamu meningkatkan tekanan dalam bola mata dan mengaktifkan sel-sel saraf retina yang memproses informasi visual. Begitu diaktifkan, otakmu menafsirkannya seolah kamu melihat sinar, dan otak mencoba benar-benar melihatnya. Pernah penasaran kenapa kamu mengalami lingkaran hitam di sekeliling mata ketika lelah? Kulit di bawah mata sangat tipis, sehingga pembuluh darah sangat dekat dengan permukaan, dan kamu bisa melihat perbedaan apapun dengan mudah. Ketika kurang tidur, kulitmu menjadi lebih pucat, dan pembuluh darah jadi makin jelas, sehingga kamu bisa melihat lingkaran hitam itu muncul dari kulit. Dengan usia, secara alami kulitmu juga menjadi lebih tipis, dan karena itu orang tua cenderung mengalami lingkaran hitam. Tapi, jika kamu masih muda, coba tidur lebih banyak, dan lingkaran itu akan hilang. Kamu menyebutnya Jerman, orang Spanyol Alemania, dan orang Jerman sendiri menyebut negaranya Deutschland. Kedengarannya kayak 3 negara berbeda, tapi sebetulnya cuma 1. Jika nama seseorang Olivia, kurang lebih di mana-mana namanya akan tetap Olivia. Jadi, kenapa negara memiliki nama-nama lain dalam berbagai bahasa? Negara sudah lama ada, ketika orang dari berbagai negara belum bisa berkomunikasi dan berbicara berbagai bahasa. Mereka menyebut beberapa wilayah sebagaimana mereka menyebutnya tanpa bersepakat dengan negara-negara lain. Dan nama itu melekat. Suatu suku Jerman bernama Alemani pernah tinggal di area yang sekarang negara Swiss. Jadi kuduga itulah sebabnya orang Spanyol menyebut negeri itu Alemania. Lalu, bangsa Jerman menyatu dan menyebut diri mereka Deutschland. Dalam bahasa Inggris, kata ganti I selalu ditulis dengan huruf besar. Ahli bahasa pun nggak tahu kenapa begitu. Setidaknya belum. I berasal dari bahasa Jerman ich, menjadi ich, dan kemudian menjadi I. Sebagian orang berteori bahwa huruf I kecil yang berdiri sendiri tampak nggak signifikan dalam kalimat. Maka huruf itu mulai memakai huruf besar agar lebih jelas. Jika pernah melihat video di balik layar, mungkin kamu telah melihat orang menekan clapperboard sebelum tiap adegan. Tepukan ini sangat membantu di tahap penyuntingan. Film dan audio direkam secara terpisah, kemudian disinkronisasi. Clapperboard menepuk singkat di awal pengambilan gambar adegan dan mencari di mana suatu adegan mulai menambahkan audio menjadi lebih mudah.
Alasan lain adalah memberi detail pada bagian yang difilmkan. Clapperboard memberi informasi tentang adegan dan jumlah pengambilan gambar, tanggal pembuatan film, sudut kamera, dan hal-hal penting lain pada Clapperboard yang mempermudah melihat ratusan bagian video kemudian.